Jadi sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas silakan maju untuk memimpin doa sebelum proses pelajaran mengajar di kelas. Baik, Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Ya, Ibu. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar tentang sejarah perumusan Pancasila. Ada yang tahu Pancasila itu apa? Saya Ibu. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau dasar Ibu. Iya. Jadi anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi kita pada pagi hari ini, yaitu sejarah perumusan Pancasila, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang lahirnya Pancasila. Jadi latar belakang lahirnya Pancasila ini adalah hasil dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan membentuk negara yang berdaulat. Selain itu juga ada beberapa faktor anak-anak yang mempengaruhi lahirnya Pancasila. Seperti yang telah kita ketahui bersama, yang pertama itu ada perjuangan kemerdekaan. Terus yang kedua itu ada pengaruh nasionalisme, pengaruh agama, dan lain sebagainya. Jadi apakah dari kalian ada yang bisa menyebutkan kepada Ibu sila-sila yang ada dalam Pancasila, mulai dari sila pertama? Saya Ibu. Ya, silakan Nabi. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. yang ketiga, Satu lagi Indonesia itu. yang keempat, Kerajaan yang dipimpin oleh dengan kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan Ibu. ya, dan yang kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ya, baik. Ya, jadi itulah poin-poin atau sila-sila Pancasila dari 1 sampai 5. Berikutnya Ibu akan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 Pancasila yang telah kalian sebutkan tadi. Yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nilai yang terkandung dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu, ada yang tahu yang pertama itu nilai apa? Saya Ibu. Ya, Supina. Nilai ketuhanan Ibu. Iya, baik. Terus nilai yang kedua pada sila kedua yaitu Kemanusiaan Ibu. yang ketiga, Nilai persatuan Ibu. yang keempat, Nilai kerakyatan Ibu. Musyawarah. musyawarah dan mufakat, ya. Iya. Dan yang kelima, Nilai keadilan Ibu. ya, baik, terima kasih. Jadi anak-anak, inilah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama itu ada nilai ketuhanan, yang kedua ada nilai kemanusiaan, yang ketiga ada nilai persatuan, yang keempat ada musyawarah dan mufakat, dan yang kelima itu yaitu nilai keadilan, ya anak-anak. Jadi maksud dari sila-sila ini yaitu pada sila pertama yaitu sila ketuhanan itu maksudnya adalah percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Terus yang kedua itu nilai kemanusiaan, yang dimana kita itu sebagai manusia itu
Yaitu Terus yang ketiga nilai persatuan. Jadi nilai persatuan ini dia mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi asas Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu. Jadi meskipun kita memiliki berbagai macam suku, budaya, agama dan adat istiadat, tetapi kita itu harus punya menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Agar kita harus merasa satu kesatuan agama, bahasa, budaya dan lain sebagainya ya anak-anak. Terus sila keempat yaitu musyawarah dan mufakat ini maksudnya adalah kita itu harus mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir itu nilai keadilan. Jadi nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini adalah dalam masyarakat. Jadi keadilan sosial ini berarti keadilan yang berlaku di dalam masyarakat di segala kehidupan, baik materi maupun spiritual. Oke anak-anak, jadi sebelum kita akan melanjutkan materi, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok atau proyek PJBL. Jadi tugasnya ini adalah kalian akan membuat poster mini tentang tokoh-tokoh yang telah merumuskan BPUPKI. Jadi ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Jadi tugasnya ini kalian membuat poster ini dan mencari peran yang ada pada poster tersebut. Kelompok 1 kalian dapat tokoh siapa? Muhammad Yani. Jadi kalian mencari perannya dalam BPUPKI itu apa? Kalau kelompok 2 kalian dapat apa? Soekarno, Bu. Iya, jadi kalian mencari peran Insinyur Soekarno dalam BPUPKI. Ibu kasih waktu 15 menit ya. sudah Ibu. Oke, silakan kalau sudah Ibu mau masing-masing dari kalian ketua kelompoknya untuk maju dan presentasikan hasil kerja kelompok. Mulai dari kelompok 2. Silakan Abi Fatsei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami terkait Insinyur Soekarno tentang peran utama dalam sidang BPUPKI. Jadi peran utama Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI adalah menyampaikan pidato monumental pada 1 Juni 1945 yang melahirkan konsep dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Ia juga mengusulkan 5 sila kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau berkemanusiaan, dan juga merupakan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Insinyur Soekarno juga memimpin panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Jadi peran Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI menyusul Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Ia
Kami mengumumkan 5 butir pemikiran dasar negara yang menjadi cikal bakal Pancasila, bukan hanya sebagai rumus politik, tetapi juga filosofi hidup bangsa Indonesia. Demikian itu saja hasil presentasi kami, Bu. Sekian dan terima kasih, Bu. Baik, kita berikan pros untuk kelompok 2. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami kelompok 1 akan bersama-sama masih di kerja kami. Kami di sini kelompoknya mendapatkan tokoh Muhammad Yamin. Nah, kali ini saya lihat teman-teman di sini kalian menaruh tokoh dan juga perannya. Yang pertama, perannya itu adalah mengungkapkan dasar negara dalam sidang BPKI pada 29 Mei 1945, yang dimana Muhammad Yamin dia menyampaikan pidato yang memuat gagasan tentang dasar negara Indonesia Merdeka, yang dimana ada 5 asas yang dia rumuskan, yang dia katakan yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, dalam sejarah kedaulatan Pancasila ini juga merupakan sebuah proses yang panjang yang lahir dari semangat persatuan dan perjuangan bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dan Pancasila dirumuskan melalui sidang BPKI pada 29 Mei sampai 1 Juli 1945, dan Muhammad Yamin itu merupakan salah satu tokoh yang merumuskan dasar negara. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, kita berikan pros untuk kelompok 1. Terima kasih untuk hasil kerja kalian. Jadi itulah pelajaran kita pada siang hari ini. Jadi sebelum Ibu mengakhiri proses belajar mengajar pada siang hari ini, Ibu mau 1 orang untuk menyimpulkan materi kita. Marni bisa atau tidak? Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari sejarah perumusan Pancasila ini, perumusan Pancasila yang berarti bahwa dasar negara Indonesia merupakan hasil dari proses musyawarah yang panjang, demokrasi, dan penuh semangat, dan juga persatuan antara para tokoh-tokoh bangsa. Itu saja yang saya simpulkan dari materi tersebut, Bu. Iya, jadi Ibu akan menambahkan. Terima kasih ya, Marni, sangat baik. Ya, Bu. Jadi kesimpulan materi kita pada siang hari ini itu anak-anak bahwa proses perumusan Pancasila ini terdiri dari 6 sila yang tadi sudah disebutkan. Terus masing-masing itu mengandung nilai-nilai penting seperti kepercayaan kepada Tuhan, terus kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nilai-nilai itu yang menjadi dasar bagi negara Indonesia dan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya di negara Indonesia ya anak-anak. Oke, jadi Ibu, tadi Ibu sudah ambil absen atau belum ya? Belum. Maaf ya Ibu lupa. Dia Jubaida Makasita, Hadir, Bu. Siti Sukina, Hadir, Bu. Marifat Sein, Hadir, Bu. Belinda Solisa, ada Ibu. Oke, baik. Jadi anak-anak itu saja materi kita pada siang hari ini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya. Ya, baik, Bu.